semuanya, perkenalkan nama saya Nikomang Elsitera Putri, biasa dipanggil Elsie. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia dikenal sebagai negara dengan memiliki keberagaman suku, budaya, ras, maupun agama. Di tengah keberagaman tersebut, tentunya sikap toleransi menjadi kunci utama dalam menjaga sebuah persatuan. Lalu, bagaimana sih nilai toleransi tersebut diterapkan dalam lingkup organisasi mahasiswa? Pada kesempatan kali ini, saya akan melihat lebih dekat bagaimana sih nilai toleransi diterapkan dalam lingkup organisasi mahasiswa, khususnya dalam lingkup organisasi mahasiswa jurusan Bahasa Asing Universitas Pendidikan Ganesha. HMJ Bahasa Asing Undiksa merupakan organisasi mahasiswa yang terdiri dari anggota dengan latar belakang yang beragam, termasuk dalam perbedaan agama. Keberagaman tersebut menjadi bagian dari kehidupan organisasi yang setiap harinya dipenuhi dengan berbagai aktivitas, mulai dari rapat, persiapan program kerja, hingga pelaksanaan kegiatan bersama. Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan tanggung jawab dan kemampuan, tanpa membedakan latar belakang apapun termasuk latar belakang agama. Sikap saling menghormati dan bekerja sama inilah yang menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan organisasi. Baik semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai rekan-rekan saya di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Asing Undiksa, di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan mereka mengenai bagaimana sih pandangan mereka tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya sikap toleransi diterapkan di lingkup organisasi kampus, khususnya di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Asing Undiksa. Baik, halo semuanya. Jadi di sini saya sedang bersama rekan saya di anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Asing yang beragama Hindu. Baik, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Daima Adi Intun Chaini, bisa dipanggil Dai Inten lebih singkatnya. Baik, di sini aku ingin memberikan sebuah pertanyaan ya, Dayu. Jadi menurut kamu, selama kamu menjabat menjadi anggota di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Asing, pernah nggak sih kamu belajar sesuatu hal yang baru dari teman-teman kamu yang memiliki keyakinan berbeda nih di jurusan Bahasa Asing? Jujur saja, kalau dari saya, karena saya tuh tipe orang yang cepat bergaul juga, jadi saya tuh berteman sama teman-teman yang memiliki keyakinan yang berbeda juga. Nah, kalau dari saya pribadi, saya tuh sering kali melihat dari bagaimana itu mereka menekuni atau bisa percaya terhadap adanya Tuhan dan agamanya yang mereka tekuni. Jadi saya kayak merasa bagaimana mereka taat kepada agamanya, dan itu tuh menjadi patokan kepada saya. Oh, ternyata dari perbedaan ini juga saya bisa melihat bagaimana mereka bersosialisasi sama teman-temannya dan kepada ketekunannya mereka juga kepada agamanya. Jadi menurut saya itu kayak bisa belajar, oh ternyata dari agama lain itu saya bisa melihat kayak POV dari agama lain, gak cuma dari bagaimana saya menekuni agama saya sendiri, yaitu agama Hindu. Jadi kamu lebih banyak belajar bagaimana mereka rajin dan tekun ya dalam beribadah. Baik, terima kasih ya Inten atas waktunya. Baik, di sini selanjutnya saya sudah bersama rekan saya juga di HMJ Bahasa Asing Undiksa yang beragama Kristen. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Crescencia Mira atau bisa dipanggil dengan Mira. Oke Mira, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Di sini aku izin bertanya dengan kamu. Nah, selama kamu menjadi anggota di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Asing Undiksa ini, bagaimana sih kamu berinteraksi dengan teman-teman kamu yang memiliki keyakinan berbeda nih di organisasi ini? Baik, tentunya saya sebagai anggota HMJBA ini memiliki pengalaman yang sangat positif, apalagi bisa berinteraksi dengan teman yang memiliki agama yang berbeda, dan tentunya juga kami saling menghargai ya satu sama lain, dan juga kami bisa bekerja sama dengan baik dalam setiap kegiatan organisasi lainnya. Lalu ketika ada anggota yang sedang merayakan hari raya besarnya gitu atau sedang beribadah, tentunya kita saling toleransi atau bisa juga mengucapkan pada mereka yang sedang merayakan hari raya mereka gitu. Terus menurut saya pengalaman ini tuh mengajarkan saya bagaimana
berinteraksi dengan teman yang memiliki agama yang berbeda itu bukanlah menjadi suatu penghalang ya, tapi bagaimana bisa membangun atau mendukung rasa toleransi dan juga keharmonisan dalam suatu organisasi tersebut. Oke, baik, bagus sekali ya jawabannya. Jadi bagaimana kamu berinteraksi dengan teman-teman di HMJBA itu bukan sebuah penghalang, melainkan suatu hal yang baru, sesuatu hal yang menarik untuk kamu lakukan. Terima kasih ya Mira atas jawabannya, menarik sekali. Terima kasih, sama-sama Elsie. Untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih beragam, saya juga sempat mewawancarai salah satu anggota fungsionaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Asing yang beragama Muslim. Namun karena pihak yang akan diwawancarai tidak memungkinkan untuk diwawancara secara offline, sehingga wawancara dilakukan secara daring melalui Zoom. Baik, halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan rekan saya selaku fungsionaris di HMJ Bahasa Asing Undiksa. Lydia, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, tentu saja. Oke semuanya, kenalin, nama aku Nur Lydia Putri, akrab disapa dengan Lydia. Aku merupakan salah satu fungsionaris baru di HMJ Bahasa Asing tahun 2025. Baik, terima kasih ya Lydia karena sudah mau meluangkan waktu untuk aku wawancarai pada kesempatan kali ini. Nah, aku izin bertanya nih kepada Lydia. Kamu sebagai salah satu fungsionaris di HMJ Bahasa Asing Undiksa ini yang beragama Muslim. Jadi, pertanyaan yang pertama, apakah kamu merasa diterima atau dihargai nggak sih sebagai bagian dari HMJ Bahasa Asing? Apalagi kan kamu salah satu anggota Muslim yang dimana sebagian besar fungsionaris HMJ Bahasa Asing itu beragama Hindu. Bisa ceritakan nggak sih pengalaman kamu yang membuat kamu merasa bahwa nilai toleransi itu benar-benar diterapkan di lingkungan bahasa asing HMJ Bahasa Asing Undiksa? Oke, terima kasih Elsie atas pertanyaannya. Aku izin menjawab. Aku pribadi merasa diterima dan sangat dihargai sebagai bagian dari HMJ. Salah satunya yang paling aku rasain itu kuatnya nilai toleransi, yang dimana ini memang mencerminkan sila Pancasila, sila pertama. Jadi pengalaman pribadi aku yang membuat aku sangat merasa diterima dan dihargai di HMJ ini waktu bulan puasa kemarin, bulan Ramadan. Jadi biasanya rapat kalau jam sore itu biasanya dimulai jam 6 sore, tapi teman-teman dan kakak-kakak yang lain itu sepakat mengundurkan jadwalnya jadi jam 7 supaya anggota yang beragama Islam itu bisa melaksanakan sholat terlebih dahulu dan bisa menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, selain itu juga di luar bulan Ramadan, aku juga pernah rapat. Waktu itu aku izin untuk sholat maghrib karena balik lagi rapat HMJ biasanya itu dilakukan jam 6 sore, dimana jam setengah 7 itu adalah waktunya teman-teman Muslim untuk melaksanakan sholat maghrib. Waktu itu aku izin sholat dan mereka langsung mempersilahkan tanpa ada masalah. Jadi hal-hal sederhana yang kayak gini tuh ngebuat aku merasa sangat dihargai di HMJ ini. Meskipun jumlah anggota yang beragama Islam itu nggak banyak atau mungkin bisa dibilang minim ya di dalam HMJBA ini, aku nggak pernah merasa dibedakan atau takut tidak diajak. Justru aku ngerasa semuanya saling menghormati dan memberikan ruang yang adil untuk setiap anggota yang lain itu menjalankan ibadahnya. Itu Elsie. Baik, jadi selama ini kamu tidak pernah yang namanya menemui diskriminasi ya, baru kamu beragama Muslim. Jadi kamu malah merasa bahwa di lingkungan organisasi HMJ Bahasa Asing ini saling toleransinya tuh kuat sekali. Baik, terima kasih ya atas jawabannya Lydia. Aku izin memberikan satu pertanyaan lagi. Jadi menurut kamu nilai Pancasila apa sih yang paling sering diterapkan di HMJ Bahasa Asing Undiksa ini? Selain sila pertama, ada nggak sih sila yang lainnya juga? Oke. Nilai Pancasila yang paling sering diterapkan ya. Balik lagi kan kita berorganisasi. Organisasi itu pastinya itu sila keempat ya, musyawarah untuk mencapai mufakat.
Oke, aku izin menjawab. Kalau menurut aku nilai yang paling sering diterapkan selain sila pertama tadi itu adalah sila ketiga, itu Persatuan Indonesia. Kelihatan dari mana kita ngumpul pas waktu rapat itu kan kita dari latar yang berbeda-beda, prodi yang berbeda-beda. Dan di situ kita bekerja sama sebagai satu tim, meskipun kita tadi berasal dari prodi yang berbeda-beda. Itu menunjukkan sila ketiga menurut aku pribadi karena Persatuan Indonesia, dan semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mensukseskan setiap program kerja dari HMJBA sendiri. Lalu sila keempat, nah ini udah pasti banget. Kenapa? Karena sila keempat itu kan rapat diskusi. Jadi itu kita belajar saling menghargai pendapat orang lain, saling menghargai perbedaan, dan menerima dengan lapang dada ketika mungkin pendapatnya tidak dipakai atau tidak digunakan gitu. Jadi menurut aku kedua sila ini yang paling sering berkaitan, yaitu sila ketiga dan sila keempat. Oke, terima kasih atas jawabannya, Lydia. Aku setuju juga sih sama kamu, sebagai salah satu fungsionaris juga kita sangat menerapkan adanya sila pertama, 3, dan juga 4 tadi. Baik, terima kasih ya Lydia. Itu saja pertanyaan aku untuk kamu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk diwawancari pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Elsie. Baik, itu dia tadi jawaban-jawaban dari rekan-rekan saya selaku fungsionaris di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Asing Universitas Pendidikan Ganesha. Sebagai salah satu fungsionaris juga, saya memang sangat-sangat setuju dengan pendapat-pendapat dari teman-teman saya. Karena dalam organisasi mahasiswa HMJ Bahasa Asing ini, kita masih sangat menerapkan yang namanya sikap toleransi, di mana kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, dan saling mendukung dalam setiap kegiatan yang kita jalani. Tidak peduli kita latar belakang kita seperti apa, tidak peduli agama kita berbeda, kita tetap saling membantu satu sama lain dalam menyukseskan acara yang kita jalani. Jadi, nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya menjadi sebuah teori saja, tetapi kita praktekkan secara nyata, khususnya dalam organisasi mahasiswa. Baik, sekian liputan saya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya di organisasi mahasiswa jurusan Bahasa Asing Uniksa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.